unit dari Solo. S7 plat ya. Dia hang logo dan kadang crash dump, kadang normal kayak gitu ya. Unit OnePlus 6. Iya. Nah, ini dia, dan ini kondisinya dia setelah logo ya. Logo pertama ini langsung dia crash dump mode. Nah, kasusnya seperti ini. Kasus umum terjadi di seri ini ya. Saya bongkar untuk unitnya terlebih dahulu. Oh, ini tidak ada slot SIM ya. Slot SIM-nya tidak ada, tidak dimasukkan. Saya bongkar langsung saja untuk bautnya. Dan ini unit masih utuh ya. Saya masuk ke tahap perbaikan saja langsung, mudah-mudahan unit masih bisa teratasi. Dan setelah tadi saya dalami untuk kerusakannya ya, kita masuk ke tahap perbaikan saja. Kita perbaiki unitnya ini. Ini saya sudah mulai masuk ke tahap proses pengupasan tembaga ataupun pelindung IC RAM. Di atasnya ini jenisnya tembaga, bukan selotip biasa. Dan pengupasan selasi tembaga selesai. Saya mulai masuk ke tahap pembongkaran IC RAM. Untuk suhunya gunakan suhu yang standar aja. Ini angkat ataupun pengangkatan lakukan secara hati-hati ya. Dan jangan sampai ada kesalahan sedikit apapun ataupun sekecil apapun, itu tidak boleh ada di dalam metode perbaikan hardware ya. Jangan sampai ada kesalahan sedikit apapun ataupun sekecil apapun, biar mengurangi tingkat kecelakaan pada unit yang kita perbaiki ya. Ini sudah mulai masuk ke tahap proses pembongkaran IC CPU. Panaskan secara merata untuk IC CPU nya, pastikan tidak bertumpu di satu titik ya, biar si CPU ataupun IC yang kita angkat tidak mati. Dan ini IC CPU sudah terangkat. Kita mulai masuk ke tahap proses pembersihan sisa lem dan timah. Ini saya gunakan plug secukupnya dan timah gulung biar mempermudah pelepasan sisa timah yang menempel. Dan untuk resinya ini saya gunakan Gottwig untuk menghaluskan ataupun membersihkan sisa lemnya ya. Dan untuk diketahui ataupun bagi rekan-rekan yang belum tahu jenis lem yang digunakan pada OnePlus ini menggunakan lem resin yang sangat amat keras, bukan keras lagi ya, sangat amat keras. Beda sama lem-lem yang digunakan pada device yang lain. Yang lain itu lunak, dipanaskan sedikit dia sudah mulai lunak. Kalau OnePlus ini makin dipanaskan dia makin keras kayak gitu. Jadi yang belum pernah garap unit ini diharapkan selalu hati-hati dan harus bisa memahami tekstur lem resin yang digunakan biar pelepasan IC bisa maksimal ya. Jangan sampai kita belum tahu kondisi lem kita main asal bongkar saja, itu akan merusak jalur dan fatal untuk IC. Mungkin kayak begitu. Pembersihan selesai, kita lanjut ke proses pemasangan IC CPU dan RAM yang tentunya sudah direbaling terlebih dahulu ya.
Untuk yang belum tahu proses rebaling, silahkan searching di channel ini untuk proses rebaling CPU ataupun RAM, itu sama saja ya, proses rebalingnya sama. Ini seri CPU SDM845 yang digunakan di device ini, banyak sekali digunakan di seri Poco ataupun Mi juga ya. Poco F1 itu menggunakan CPU sama Mi 8 itu juga CPU sama, Black Shark juga sama CPU nya, model kayak gini ya. Di Z1 juga Vivo itu SDM 845 sama ya. 9 Plus juga sama. Berikan plug secukupnya di CPU, jangan sampai kebanyakan ya untuk plugnya, biar tidak menyulitkan pada saat pemasangannya, biar tidak bergeser. Kalau terlalu banyak CPU akan bergeser karena si plug melelehnya kemana-mana. Pastikan pada saat pemasangan sudah sesuai titik, dan pastikan tidak ditumpuk di satu titik untuk pemanasan IC-nya ya. Dan kalau sudah kelihatan semua plugnya keluar dari IC CPU, goyangkan secara perlahan. Lalu ini sudah yakin dan pasti IC sudah benar-benar menempel dengan PCB secara sempurna, tidak miring ataupun tidak tinggi sebagian ya. Pemasangan IC CPU selesai, lanjut ke pemasangan IC berikutnya. Ini IC RAM LPDDR4X yang umum digunakan di seri triple chip yang menggunakan jenis RAM ini ya. Ini berukuran 8 GB seri K7H7U K7H7U ya. Ini seperti biasa, gunakan plug secukupnya, jangan terlalu banyak, dan pastikan pin BGA ini sudah rata sempurna, tidak ada yang tinggi sebagian. Kita pasang secara presisi, pastikan pemasangan pas, tepat, dan tidak miring. Dan gunakan suhu temperatur, ini saya gunakan temperatur di angka 310 ya, dengan metode pemanasan di sekeliling IC secara menyeluruh. Pastikan semuanya terberi panas ataupun terpanasi dengan sempurna, dan baiknya ini digoyang-goyang ya, diputar-putar, bukan digoyang-goyang, diputar untuk memaksimalkan hasilnya. Dan ini gerakan sedikit demi sedikit secara perlahan, dan pemasangan CPU dan RAM selesai. Kita bongkar pelindung kaleng untuk switch dan kita uji unitnya. Dan oke, setelah tadi saya lakukan analisa, pengecekan, dan pendalaman di unit OnePlus 6 ini, ternyata memang terjadi kerusakan pemuaian di area CPU dan RAM ya, sehingga menyebabkan unit ini sering restart dan akhirnya mentok di crash dan mode kayak begitu ya. Saya lakukan rebaling CPU dan RAM only, tidak merubah data ataupun tidak melakukan perbaikan di software. Dan selesai perbaikan rebaling di CPU dan RAM, ini unit saya uji kembali di LCD, apakah dia sudah kembali normalkah, tidak crash dam lagi. Ini saya on kan, dan dia sudah muncul kembali untuk logonya ya. Kita lihat apakah unit sudah bisa berhasilkah diperbaiki. Dan ini sudah bisa masuk ke lock screen, dia ada sandinya ya, saya buka dulu sandinya. Dan sekarang sudah aman, tidak hang, crash, ataupun tidak freeze, dan sekarang tidak restart ya. Pada saat sebelumnya ini saya uji, dia setelah buka sandi langsung freeze, tidak bisa diapa-apakan, hang ya, kayak gitu.
lalu restart, kemudian balik lagi ke lock screen, dan kemudian dibuka pola, berulang kembali kasusnya, restart, kemudian dan akhirnya dia crash dalam mode. Nah, begitu kerusakan awal, tapi sekarang sudah normal. Ini saya lengkapi dulu semua part, saya masuk ke uji fungsinya saja langsung. Oke, dan ini sudah saya lengkapi untuk keseluruhan partnya ya, tapi saya untuk slot SIM-nya ini tidak disertakan. Jadi pengujian hanya seadanya saja ya. Untuk WiFi ini sudah terhubung, WiFi berjalan dengan baik, ini center on. Untuk Bluetooth juga on ya. Dan untuk kamera ini saya coba cek, kamera ini kamera utama. Untuk potret ini normal. Untuk video saya coba rekam video, cek untuk perekam video normal ya. Dan untuk kamera depan, ini kamera depan berfungsi dengan baik, jadi untuk fungsi kamera tidak ada masalah, normal. Beralih ke coba voice recording, cek untuk perekam suara normal. Jadi mungkin semuanya sudah ya, sudah saya uji dan semuanya normal. Hanya saja untuk kartu SIM tidak ada slotnya, jadi tidak diuji untuk sinyal ya. Saya coba panggilan darurat saja. Ini suara panggilan darurat terhubung, artinya ini jaringan tidak ada masalah ya. Untuk spesifikasinya ini menggunakan spesifikasi RAM 8 GB dan internal 128 GB. Dan mungkin selesailah sudah perbaikan di OnePlus 6 ini yang awalnya bermasalah di crash dump mode. Artinya crash dump mode itu ya memang sistem tidak korup ya, terjadi error setelah booting selesai, dan pada saat mau mulai digunakan dia terjadi loss data akibat ya memang mungkin dari pemuaian antara CPU dan RAM itu ya. Perbaikan di rebali CPU dan RAM dan selesailah sudah. Crash dump pun selesai teratasi dan unit sekarang sudah normal dan siap untuk digunakan kembali. Unit ini dari Solo. Terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya, dan bila ada salah pengerjaan maupun salah kata di video ini silahkan koreksi di kolom komentar. Dan sekian dan terima kasih. OnePlus 6 Crash dump mode.